Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menerangkan mengenai kerangka umum perkembangan yang beranggotakan Rahmi Lindri, Sherly Monika, Septio Fadlur Rahman, dan Fajri Agisman. Nah, langsung saja untuk yang pertama, yaitu periode pranatal. Periode ini berlangsung kurang lebih selama 9 bulan di dalam kandungan. Pada periode ini, perkembangan berlangsung cepat, diawali dari satu sel organisme hingga berkembang menjadi janin dengan kapasitas-kapasitas yang penting untuk menyesuaikan diri dengan dunia dan di sekitarnya. Nah, pada periode prenatal ini, periode merupakan periode yang terjadi sebelum proses kelahiran, di mana periode ini dimulai ketika terjadinya proses konsepsi atau bertemunya sel telur dengan sel sperma yang membentuk zigot dan akan menjadi janin. Dalam proses ini, gizi dari sang ibu itu wajib diperhatikan dengan sungguh-sungguh, karena pada masa ini rentan sekali terjadi kelainan pada janin apabila tidak didukung dengan gizi dan juga perawatan yang tepat. Selanjutnya, periode bayi toddler atau dari lahir hingga usia 18 sampai 24 bulan. Pada periode ini, masa ketika seseorang tergantung secara ekstrim pada orang dewasa atau orang tuanya untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan afeksi. Periode bayi berlangsung kurang lebih selama 1 tahun pertama kehidupan. Masa selanjutnya disebut sebagai rentang periode toddler. Nah, yang termasuk ke dalam periode perkembangan ini adalah anak usia 0 hingga 2 tahun. Dalam periode ini, seluruh refleks dan juga perkembangan otak manusia mulai berkembang. Selain itu, pada periode ini juga berbagai kejadian atau pengalaman seperti kelekatan dengan orang tua, belajar merangkak, belajar mengucapkan kata-kata, juga menjadi salah satu momen yang penting yang umum dicapai oleh manusia pada periode toddler ini. Selanjutnya yaitu periode kanak-kanak awal berlangsung sekitar usia 2 hingga 6 tahun. Pada periode ini, anak-anak sering pula disebut sebagai periode prasekolah. Pada periode ini juga, tubuh menjadi lebih panjang atau lebih tinggi dan lebih ramping. Keterampilan motor juga menjadi lebih baik. Anak-anak pada periode ini lebih mampu mengontrol diri dan mengurus dirinya sendiri. Selain itu, selama periode ini juga kemampuan berpikir, mengingat, dan juga mengerjakan tugas-tugas ringan juga mulai berkembang dengan baik. Anak-anak pada masa ini sudah mulai memahami mengenai konsep diri dan siapa dirinya, dan mulai berusaha mandiri juga penuh inisiatif. Nah, selanjutnya, periode usia sekolah berlangsung sekitar usia 6 hingga 11 tahun. Pada periode ini, anak-anak belajar tentang lingkungan yang lebih luas dan menguasai tanggung jawab baru yang menyerupai tanggung jawab orang dewasa. Keutamaan dari periode ini adalah meningkatnya kemampuan atletik, partisipasi dalam permainan yang memiliki aturan, proses berpikir yang lebih logis, penguasaan keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung, serta kemajuan dalam pemahaman diri, moralitas, dan hubungan persahabatan. Selain itu, anak-anak juga mulai mengembangkan kemampuan kognitifnya. Kemampuan ini dikembangkan dengan cara menempuh pendidikan dasar di sekolah. Anak-anak juga sudah mulai memiliki kemampuan kognitif yang semakin meningkat dan mulai bisa menggunakan logika dalam berpikir. Pada periode ini juga, teman sepermainan atau peers memiliki peran yang penting. Nah, ini nih menjadi salah satu fokus dari anak-anak pada periode ini. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Sherly, yaitu remaja dari umur 11 sampai 18 tahun. Periode ini mengawali transisi ke masa dewasa. Remaja juga mulai membangun kemandirian dari keluarga dan mulai menetapkan nilai-nilai dan tujuan pribadi. Selanjutnya yaitu dewasa muda. Dari umur 18 sampai 30 tahun, masa dewasa muda adalah masa untuk bekerja dan menjalankan hubungan dengan lawan jenis, terkadang menyisakan sedikit waktu untuk hal lainnya. Selanjutnya yaitu dewasa madya dari umur 30 sampai 50 tahun. Masa dewasa madya mencakup waktu yang lama dalam rentang hidup. Pada masa madya, individu melakukan penyesuaian diri secara mandiri terhadap kehidupan dan harapan sosial. Selanjutnya
yaitu dewasa akhir dari umur 50 tahun sampai meninggal. Pada masa dewasa akhir disebut juga masa penutupan dalam rentang hidup pada seseorang, di mana masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Masa dewasa akhir ini keagamaan seseorang cenderung meningkatkan karena pada masa ini merupakan masa perenungan, persiapan, dan perencanaan untuk menghadapi kematian. Mungkin hanya itu materi dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari yang disampaikan oleh saudara Tio tadi, yaitu selanjutnya pendapat Plato bahwa pikiran, tubuh, dan jiwa bekerja sebagai satu kesatuan. Ketidakseimbangan apapun yang dibawa ke komposisi individu ini dapat membawa kesusahan atau kurangnya harmoni dalam individu tersebut. Kemudian pada abad 19, Sigmund Freud membawa metode klinis untuk merawat psikopatologi melalui dialog antara pasien psikoanalisis. Kemudian membawa pasien untuk bicara akan berasal dari ide-ide tentang pengalaman individu dan upaya manusia dalam memahami dunia. Kemudian psikopatologi didirikan pada tahun 1913 oleh Karl Jasper. Ia disebut sebagai pemahaman statis dengan tujuannya untuk menciptakan kembali fenomena mental yang dialami seorang klien. Jadi kira-kira segitulah materi dari saya. Sekian atas perhatiannya, terima kasih.